Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi laptop yang mati ya. Ya, di sini saya punya Asus X200MA ya. Ini laptopnya nggak bisa nyala, nggak mau nyala ya. Kemudian ini coba saya charger ya untuk laptopnya. Nah, di sini lampu indikatornya juga tidak nyala ya ini ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe pada channel ini agar ke depan bisa lebih maju dan berkembang sehingga dapat membagikan tips dan trik yang lainnya. Nah, yang pertama untuk cara mengatasinya ya, kita cek dulu ya. Di sini apakah yang rusak itu chargernya atau laptopnya atau netbooknya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau datang ke servisan, mungkin juga laptopnya atau netbooknya itu keburu dipakai sehingga kalau dibawa ke servisan itu mungkin terlalu lama, kemudian kurang percaya apakah nanti hasil pengerjaannya baik atau enggak, seperti itu. Nah, untuk itu saya akan memberikan cara ya, bagaimana ini untuk mengecek laptopnya. Nah, yang pertama kita cek dulu ya mengenai chargernya. Teman-teman semua ini juga mungkin bisa ya untuk mengecek charger, ini sangat mudah. Yang pertama, kalau teman-teman mungkin punya teman atau saudara yang jenis laptopnya itu sama, bisa pinjam dulu chargernya. Dicoba, ditancapkan di laptop teman-teman. Kalau bisa nyala berarti memang yang rusak chargernya. Tapi kalau tidak mau nyala berarti juga yang rusak atau yang error itu mungkin dari sisi netbooknya. Nah, ini saya sebenarnya juga nggak tahu karena ini kebetulan ada servisan baru ya. Ini baru mau cek sekarang ya. Jadi teman-teman kita cek bareng-bareng ya. Ini kira-kira yang rusak apa. Mungkin kalau teman-teman ada ya kasus laptop yang sama, bisa dicoba ya di rumah. Siapa tahu bisa membantu. Nah, caranya kita cek dulu. Ini chargernya ya pertama. Karena kenapa kok yang dicek pertama chargernya? Nah, sebelum kita bongkar laptop ya, kalau nanti mungkin yang rusak laptopnya sudah pasti itu kita bongkar. Tapi kalau nggak tahu ya, apakah itu laptopnya atau baterainya atau yang lain, nah kalau kita langsung bongkar kan sayang ya, ini masih ada segel dan mungkin waktu teman-teman juga nggak terlalu panjang ya untuk ngurusin satu laptop ini. Kita cek dulu. Nah, ini nggak nyala. Kemudian caranya ngecek charger gini, kalau teman-teman nggak ada charger yang lain, kita urut ya kabel. Biasanya itu yang putus itu kabelnya kebanyakan kalau Asus. Nah, mulai dari sini digoyang-goyang sambil ditancepin. Di sini kalau indikatornya sudah nyala berarti memang chargernya, tapi kalau belum nyala berarti yang lain. Nah, kita urut, kemudian kabelnya ya, sambil digoyang-goyang untuk kabelnya. Nah, ini kalau kabelnya panjang ya diurut seperti ini ya teman-teman, sambil digoyang-goyang gitu, siapa tahu yang rusak atau ada yang putus dalamnya kabel gitu. Biasanya kalau digoyang-goyang atau mungkin agak dilipat-lipat gitu ya, kalau orang Jawa biasanya ditekuk ya kabelnya ya, itu mungkin akan menemukan yang putus. Nah, ini kira-kira, nah ya teman-teman lihat ya, setelah kita goyang di sini, setelah kita lipat di sini, ternyata lampu indikatornya nyala. Nah, berarti ini fix ya. Di sini adalah kabelnya tuh kan, ketika ini digerakin, ini indikatornya mati lagi. Nah, berikutnya kalau sudah ketemu ya tadi ya, untuk kabelnya yang putus di bagian sini, kita tandai aja teman-teman ya. Kita tandai
supaya nanti untuk pemotongan itu mudah ya. Nah, ini saya ada tanda ya di sini. Oke, sudah. Nah, nanti untuk motongnya itu kira-kira antara sini sampai kurang lebih segini ya teman-teman. Untuk apa? Tadi yang putus kan yang bagian sini, yang apa, ketika ditekuk itu indikator nyala itu kan tadi di bagian sini. Nah, ini sudah nggak nyala lagi, berarti mungkin saat kita nekuk tadi posisi kabelnya di dalam itu nggak nyambung ya. Awalnya nyambung, ketika kita tekuk itu tiba-tiba mungkin langsung putus ya teman-teman ya. Jadi ini udah nggak bisa nyambung lagi, jadi nanti untuk motongnya mungkin antara sini sampai sini gitu ya. Begitu, kita potong dulu ya. Ini jangan lupa bismillah dulu, mudah-mudahan memang bener yang bagian sini yang putus. Nanti kalau misalkan yang putus kok mungkin yang di daerah lain seperti itu, nanti bisa dipotong lagi ya gitu, karena mungkin untuk kabelnya ini juga lumayan tipis teman-teman. Nah, jadi sambil kita cek itu benar-benar ini nggak ada yang udah nggak nyala ya. Jadi jangan lupa bismillah dulu, kita potong ini untuk kabelnya. Kemudian kalau sudah seperti ini ya teman-teman, bisa dicek ya. Kalau teman-teman punya multitester mungkin bisa dicek ya. Kalau nggak ada ya susah ngeceknya gitu ya. Kalau memang udah ketemu untuk kabelnya yang putus di area sini ya insya Allah bisa pas. Nah, ini kita kupas pelan-pelan ya teman-teman. Nah, untuk kabelnya itu dalamnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ada sejenis rabut, nah seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita potong lagi ya. Ini mudah-mudahan bisa pas ya teman-teman. Udah ya teman-teman, ini berarti dua kabel sudah kita kupas semua. Selanjutnya kita satukan ya, kita gabungkan. Di sini kalau kabelnya putih juga dengan putih ya, kemudian kita ikat. Nah, di sini kalau kabelnya ini tidak ada bungkusnya ya, kita satukan aja. Nah, dan akhirnya nah nyalakan teman-teman, ini berarti fix ya. Ini berarti untuk kabelnya yang mati itu yang di bagian sini. Selanjutnya nanti kita lakban ya. Jadi sini sebelum kita lakban, salah satu trik ya, kalau kita lakban cuman seperti ini, kita sambungkan kemudian kita lakban, mungkin kalau ketarik itu bisa lepas lagi ya teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman ya. Sebentar, ini laptopnya saya jauhkan dulu nanti tidak kena ketetesan ya. Kita lem caranya ya teman-teman ya. Nah, ngelemnya bagaimana? Nah, sebelumnya kita cabut dulu ini untuk colokannya ya, biar tidak konslet. Nanti kita cabut biar aman. Kemudian saya punya lem ya, ini lem ini, silahkan teman-teman kalau punya lem selain merek itu bisa dipakai ya, yang penting kuat gitu. Nah, caranya gini teman-teman, ini kalau kita sambung ya, kalau kita sambungkan seperti ini ya, ini kan nanti untuk potongannya ini kan berdekatan ya, berimpitan ya teman-teman ya. Nah, caranya untuk yang putih ini kita pendekkan lagi, jadi nanti seperti ini ya. Kemudian yang panjang ini biar yang di sini gitu ya teman-teman ya, biar nggak konslet nanti ya. Oke, kita pendekkan dulu teman-teman.
Nah, kalau sudah pendek ya, kemudian kita tali, kita ikat ya teman-teman. Nah, seperti ini kita ikat ya. Setelah kita ikat seperti ini, sisanya ini kita potong dikit ya, biar nggak ganjel nanti. Nah, pelan-pelan kita potong. Kalau sudah potong nanti seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita ambil lem ya. Sebelum ambil lem, kita ambil tisu dulu ya teman-teman ya. Nah, ini saya punya tisu ya, tapi nggak sebanyak ini ya, cuman kita ambil sebagian aja ya. Kita ambil satu ya, satu ini nanti sisa kok. Nah, kita potong seperti ini teman-teman. Nah, mungkin segini cukup ya teman-teman ya, hanya untuk membungkus ini. Biar apa kok dikasih tisu ya, karena tisu itu nanti kalau kena lem itu jadinya kaku teman-teman. Jadi kalau kaku otomatis nyatu dengan kulit daripada kabelnya, seperti itu ya. Jadi kita ikatkan untuk tisunya seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita teteskan lem gitu, seperti ini. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, netesnya hati-hati, nanti kalau kena tangan. Sebenarnya kalau kena tangan itu nggak apa-apa, cuman nanti jadinya kaku tangannya, begitu ya. Nah, kemudian dibalik, ditambah lagi ya lemnya. Nah, sudah teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita potong. Nah, kalau sudah, ini sudah kaku ya teman-teman ya, sudah kaku, nggak bisa ditarik ya. Kemudian kita ikat lagi yang satunya ini. Nah, seperti ini kan, jadi nggak konslet nanti ya. Kemudian biar nggak putih, boleh teman-teman kalau punya lakban di rumah ya, kalau punya lakban silahkan ambil lakban ya. Nah, ini sudah kuat ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian di lakban, silahkan teman-teman ambil lakban ya. Ini berhubung lakban saya habis di rumah ya, ini saya menggunakan plester ya, yang biasa dipakai buat merban orang. Ini tak pakai buat merban kabel teman-teman ya, karena ya kalau sekarang saat ini saya bikin video ini malam teman-teman, jadi kalau cari lakban di warung atau di toko ya males keluarnya teman-teman. Jadi seadanya aja ini saya kasih yang namanya plester ya teman-teman ya, walaupun harganya agak mahal plesternya sih ya, tapi enggak apa-apa, ini cuman dipakai dikit aja, nanti nggak habis, ini masih banyak ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, tapi ya mau gimana lagi, ini kurang rapi hasilnya ya, masa warnanya kayak gini. Nggak apa-apa ya, yang penting bisa melekat. Nah, segini ya teman-teman ya warnanya. Nah, kayak gini. Oke, gitu teman-teman caranya ya.
silahkan di rumah bisa dipraktekkan. Nah, kita coba ya teman-teman. Kita tancapkan, kemudian kita coba, jangan lupa bismillah dulu ya. Nah, seperti ini, nyala ya teman-teman ya, bisa ya. Oke, sudah, gitu aja, kita tutup. Ya, demikian teman-teman untuk tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya saya sebenarnya mau menyampaikan mengenai cara memperbaiki laptop yang mati. Namun, ternyata untuk laptop itu yang rusak hanya chargernya teman-teman. Jadi, mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kesalahan atau kekeliruan. Nah, apabila teman-teman mengalami hal yang sama, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.